Semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama saya, Ine Ende. Nah, teman-teman, di sini saya mau berbagi sharing. Saya hanya berbagi sharing, kalau untuk ilmu saya minim, tapi saya sharing pengalaman apa yang pernah terjadi dan sudah saya lakukan. Nah, kemarin baru beberapa minggu yang lalu memang kucing saya mengalami diare, dan itu tidak cuma satu ekor kucing, melainkan ada 5 ekor kucing saya, dan kelima-limanya itu mengalami diare. Dan itu memang saya sadari waktu itu karena memang saya mengganti makanan mereka. Yang awalnya kemarin saya ngasihnya biasanya dry food atau makanan kering. Nah, pada saat itu saya menggantinya dengan memberikan makanan yang saya racik sendiri. Dan itu memang semua kucing saya mengalami diare. Dan pastinya saya auto bingung bagaimana harus menangani kelima-limanya. Dan akhirnya saya browsing. Dan dari situ ada salah satu obat yang dianjurkan ketika kucing mengalami diare. Dan itu merupakan obat yang biasa dikasihkan untuk manusia. Jadi obat ini memang untuk manusia tapi aman untuk kucing. Nah, obatnya adalah Norit. Nah, si Norit ini kandungannya adalah karbon aktif. Nah, kemasannya seperti ini, teman-teman. Dia berupa tablet yang butirannya hitam. Nah, hitam kecil gini ya. Nah, ini nanti teman-teman bisa ngasihnya secara langsung atau bisa dicairkan atau dilarutkan ke dalam air. Nah, dan ini tergantung dari usia kucing kita. Nah, jika kucing kita berusia sekitar 3 bulanan, nah itu teman-teman bisa ngasih dengan dosis 1 tablet ini itu bisa dibagi 2. Nah, dengan dosis pemberian sehari 3 kali. Nah, jika kucing kita ini merupakan kucing dewasa, sehari bisa dikasih 3 kali dengan dosis tabletnya 1 tablet per 1 kali pemberian. Nah, selain Norit, nah itu teman-teman juga harus menjaga asupan makanannya. Jadi biasanya kalau ketika kucing kita diare, itu otomatis kucing kita kehilangan nafsu makan, lemes pastinya, tidak aktif, dan mereka otomatis kekurangan cairan. Nah, karena kekurangan cairan itu nggak cuma pada manusia yang berbahaya, tapi ketika pada hewan pun hal yang fatal akan terjadi. Nah, gimana kita mempertahankan agar si kucing kita ini kebutuhan nutrisi dan cairannya tetap terpenuhi. Nah, kalau saya kemarin itu saya tetap menjaga asupan makanannya. Biasanya kan mereka nggak mau makan. Nah, coba tuh kalau misalnya kita biasanya ngasihnya yang dry food, kita pancing dengan makanan wet food. Biasanya kalau makanan yang wet food itu kan aromanya lebih tajam, dia lebih lunak, sehingga ini memudahkan mereka untuk menelan dan biasanya memancing nafsu makannya mereka. Nah, itu coba teman-teman kasih wet food, bebas deh mau yang merek apa. Kalau saya biasanya pakai yang Live Cat. Nah, Live Cat ini selain murah juga dia menurut saya sih komposisi dagingnya lebih banyak. Jika memang kucing kalian, kucing teman-teman itu masih mau makan, nah itu berarti harus dijaga. Lalu yang kedua, harus diisolasi. Jadi tidak boleh digabung antara kucing yang sakit dengan kucing yang sehat. Oh iya teman-teman, nah jika kucing teman-teman ini masih boleh makan, itu kan otomatis kita masih senang dong ya. Tapi ketika kucing kita sudah susah makan, ketika kita udah pancing dengan wet food pun dia udah nggak mau makan, nah maka teman-teman harus cari solusi yang lain. Gimana caranya? Nah, teman-teman harus usahakan spet makanan tadi, makanan wet food itu pakai spet, dispetkan, kemudian harus dipaksa suap ke dalam mulutnya kucing. Nah,
ini harus teman-teman lakukan. Kenapa? Agar kebutuhan nutrisi si kucing, cairannya itu tetap terpenuhi, sehingga kucingnya nanti nggak lemes dan cepat sehat pastinya. Saya biasanya menggunakan wet food yang untuk kitten. Jadi meskipun kucing dewasa, tapi ketika sakit saya biasanya ngasihnya wet food yang untuk kitten, untuk menjaga daya tahan tubuh si kucing juga. Nah, jangan lupa si kucing dikasih vitamin. Nah, untuk vitamin ini teman-teman bisa menggunakan biolisin, biolisin sirup yang untuk anak gitu ya. Nah, itu bisa, atau menggunakan apialis sirup. Saya pakai yang ini, Imbus Kit. Nah, ini juga boleh supaya daya tahan tubuh si kucing tetap terjaga. Nah, nanti teman-teman jika ada tambahan informasi bagaimana cara penanganan kucing yang sedang diare, jangan lupa share ya. Jangan lupa share dan di kolom komentar, dan saya butuh kritikan dari teman-teman. Semoga video ini bermanfaat.